kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari pewarna. Nah, apakah pewarna itu? Apa pewarna makanan mungkin, pewarna baju? Nah, untuk mengetahuinya, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Kalimantan Tengah. Nah, malam hari ini tema yang akan kita perbincangkan, pewarna hadir membawa kabar baik. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama saya. Yang pertama dengan Bapak Wanto atau biasa disapa dengan Pak Bobo Wanto Badak, Dewan Pembina dan Pengawas. Saya sapa dulu, apa kabar Pak? Nare kabar? Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian dengan Bapak dari tim Sekretaris Umum DPD Pewarna Kalteng, Inon, kabar? Kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Dan yang ketiga, Ketua DPC Pewarna Kota Palangkaraya dengan Bapak Tantan. Ini nyapanya Narai kabar, apa kabar atau Inon kabar? Narai kabar. Narai kabar. Luar biasa, hari ini beragam kita di sini. Pemirsa, kita ingin mengetahui seperti apa organisasi pewarna ini. Kemudian bagaimana teman-teman di pewarna ini mewarnai berita-berita dengan kabar baik di tengah pewartaan yang saat ini kita mendengar banyak sekali bad news, bahkan ada informasi hoax juga berkembang. Kemudian kita ingin mengetahui juga seperti apa teman-teman di pewarna ini sendiri memberikan atau mentransformasikan ide-ide, kemudian pelatihan-pelatihan, sehingga teman-teman yang bergabung di pewarna ini menjadi seorang jurnalis yang benar-benar handal, mengetahui kode etik, mengetahui juga bagaimana agar tidak bersinggungan dengan hukum dan juga tidak melanggar undang-undang IT. Langsung saja saya dengan Pak Bobo. Pak Bobo, seperti apa pewarna ini? Organisasi seperti apa? Kapan dia berdiri? Latar belakangnya? Terima kasih. Pewarna adalah Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, di mana ini menjadi wadah daripada jurnalis atau rekan-rekan pers bergabung bersama-sama, terutama yang Nasrani, Katolik dan juga Kristen. Jadi ini berdiri di Yogyakarta di 2013. Nah, hadir di Kalimantan Tengah itu baru sekitar 1 tahun ini, pada saat pimpinan pusat meminta kita untuk membuka wadah pewarna ini di Kalimantan Tengah. Kita menyambutnya dan kita sudah membentuk Dewan Pimpinan Daerah, sehingga terpilihlah Ibu Ida sebagai Ketua DPD Kalimantan Tengah dan beliau ini sebagai sekretaris. Jadi pewarna ini adalah satu wadah, jadi Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, di mana kita betul-betul ingin mengejawantahkan pemberitaan tentang kebenaran, menjadi satu kekuatan pewartaan yang benar-benar menjadi penyeimbang, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa di tengah-tengah pemberitaan bad news sekarang, berita-berita hoax yang sekarang sangat luar biasa melanda kita tidak tahu lagi bagaimana membedakan kebenaran itu. Tetapi yang bisa menangkal itu, garis depannya adalah kita orang-orang pers, kita orang-orang jurnalis ini, karena kitalah yang sebenarnya tahu kondisi di lapangan. Jadi pewarna ini memang mempunyai satu misi yang sangat luar biasa, di mana kita ingin supaya kawan-kawan jurnalis ini betul-betul menjadi orang-orang yang profesional, yang tidak hanya menyampaikan berita yang menjadi pesanan orang, tetapi menyampaikan berita sesuai fakta dan datanya, tetapi dengan cara yang lebih
baik, lebih profesional, tidak melanggar peraturan-peraturan dan perundang-undangan IT, tidak melanggar daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, dan kita bukan saingan daripada wadah-wadah lain seperti PWI atau apa. Ya, kita tidak menjadi saingan, tetapi kita menjadi satu kesatuan. Kita bekerja sama untuk kita benar-benar memperkuat bagaimana Kalimantan Tengah ini menyampaikan, dapat menjadi contoh. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman pewarna ini memberitakan atau menyiarkan itu berita umum atau hanya berita-berita yang bersifat rohani? Misal, ada KKR, ada ibadah di gereja masing-masing dari teman-teman pewarna. Itu seperti apa, Pak? Kita memang memiliki di dalam ADRT kita jelas, tupoksi kita, SOP kita jelas bahwa kita adalah umum. Jadi wadah ini kita namakan pewarna Nasrani itu karena wadah daripada kita yang beragama Kristen dan Katolik, supaya kita betul-betul bisa menghususkan diri untuk dapat berkumpul. Kita tidak yang memisahkan diri, tetapi kita mau mempertajam bagaimana kinerja kita untuk menjadi orang-orang yang berkecimpung di dunia jurnalisme ini menjadi orang-orang yang betul-betul berkarakter dan orang-orang yang betul-betul profesional. Jadi berita umum dan berita rohani, berita-berita yang berkembang saat ini harus kita sebarkan. Saya ke sekretaris dulu. Kemudian seperti apa teman-teman ini memposisikan dirinya? Karena kan mereka juga ada dari teman-teman online, ada dari teman-teman televisi, kemudian wartawan. Mungkin mereka juga sudah tergabung di organisasi lain. Nah, memposisikan diri di dalam ini seperti apa? Apakah satu nafas dengan yang di luar, misal cara penulisannya harus sama, atau untuk yang pewarna mungkin lebih banyak ke berbau-bau, lebih smooth tulisannya, itu seperti apa? Pengalaman selama ini meskipun 1 tahun berbau, tidak ada perbedaan. Tapi kalau memang ada kegiatan yang bersifat rohani, memang yang datang itu ya memang wartawan Nasrani. Tapi tidak menutup kemungkinan juga diundang wartawan yang bukan. Karena sifat kegiatan organisasi sudah terbuka umum itu kan semua bisa, tidak dibatasi gitu. Demikian sehingga sebenarnya tidak ada pengkotak-kotakan, sama saja dalam misalnya kegiatan peliputan maupun pemerintah segala macam. Oke. Saya kira itu pengalaman. Contoh, misal ada satu berita, kalau di media umum, di media luar lah kita bilang, kita generalisasi saja. Ya. Judul itu misal menggigit, karena kan orang menjual judul, walaupun di dalamnya nanti kita tidak tahu, tetapi kan judul ini menggigit dulu supaya orang mau menoleh itu dan mau membaca, mau melihat. Misal contoh, saya ambil contoh, kepala daerah tertangkap tangan, misalnya sedang bernegosiasi, titik. Nah, itu kan orang penasaran nih, pasti ngeklik nih, wah bernegosiasi apa? Tertangkap tangannya ini yang tidak enak misalnya. Nah, kemudian teman-teman pewarna ini apakah mengikuti cara-cara yang bombastis seperti itu, atau mungkin kalimatnya lebih smooth? Bukan. Itu terserah kepada masing-masing media, sebab medianya kan punya visi dan misi masing-masing. Tetapi dari pewarna kan pasti dibekali agar kalian misalnya bekerja tidak seperti pada umumnya misalnya. Untuk selama ini masih belum kita bekali karena masih belum tahu. Ada nanti pelatihan-pelatihan yang sifatnya spesifik gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, misalnya tentang sara, tentang apa. Tapi kalau pembangunan maupun hal-hal yang sifatnya lain, ya sama aja kira. Tidak ada yang membedakan. Sepertinya Pak Ketua sudah nggak sabar. Sepertinya ada yang mau disampaikan. Sudah menunggu giliran ini kapan. Oke, yang mau disampaikan menanggapi dari narasumber 1 dan 2 tadi. Ya, sebenarnya saya sampaikan dulu selamat. Ya. Terima kasih, Mbak. Baru dilantik. Terima kasih, Mbak Oli. Sebenarnya kalau pewarna yang untuk pengurus cabang ini masih baru sih, Mbak. Sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Baru ada agenda pemilihan dari ketua dan pelantikannya baru kemarin. Sebenarnya kita masih ngikutin program-program. Tapi kalau saya lihat memang ADRT-nya pewarna ini
ya memang di situ kan memang khusus wartawan Nasrani yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Katolik gitu. Nah, jadi kita itu pemberitaan kita itu ya ibaratnya kita bermitra dengan pemerintah. Ibaratnya pemerintah beritanya harus sesuai, ya kita ikuti berita yang memang sesuai real, sesuai fakta di lapangan. Kalau misal pemerintah pada saat itu tidak sesuai dengan regulasi, misal saya ambil contoh pemberitaannya di mana-mana demo tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh pemimpin daerah misalnya, seperti apa mewarnai itu? Jadi sampaikan aja seperti apa. Apakah kita ikut arus sini apa sini? Kalau saya tidak memberitakan nanti kok nggak enak. Tapi kalau saya memberitakan nanti saya di tanda kutip di blacklist atau di orang bilang kalau di pewarna kan sudah jelas di ADRT-nya. Kalau pemerintah memang ada ya kita ngomong ke pemerintah gimana. Oh mungkin ini salah atau mungkin ini perlu kita. Namanya kita mitra kan saling bertegur sapa gitu Pak. Kalau menurut saya. Kalau Pak Bobo sepertinya juga ada yang mau ditambahkan. Ya, yang lebih tentang pewarna. Soalnya beliau yang memang mencetus pewarnanya. Sebab yang di lapangan sebenarnya selama ini bebas aja gitu. Iya. Untuk sementara ini. Intinya jangan sampai Pak Bobo ya teman-teman di lapangan itu kedengeran teman-teman pewarna ada teman-teman pewarna melakukan misalnya pemerasan misalnya. Karena kemarin kan kita juga mendengar ada kabar bahwa someone kita tidak tahu dari media mana, oknum kita kan dengar di sini memeras seseorang. Nah, jadi kan pewarna di sini udah jaga-jaga nih seperti apa kan untuk teman-teman di sini membekali teman-teman itu. Monggo Pak Bobo, silakan. Saya rasa kita harus tahu bahwa Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi berkat. Menjadi duta Kristus melalui pewartaan, karena Kristus adalah kepala daripada pewarta itu sendiri. Jadi kita harus betul-betul dapat mewartakan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu kan tidak perlu kita sampai dengan saling tuding, saling tunjuk atau saling kita mau menyampaikan fakta-fakta yang kita sebenarnya tidak tahu atau tidak kita cross check. Nah, tetapi melalui media ini kan kita bisa menyampaikan hal-hal yang mengkritisi sesuatu untuk mengingatkan atau kita untuk masyarakat mendapatkan jawaban. Dan saya rasa pemerintah punya jawaban yang lebih real lagi, dan mereka pasti akan sanggup untuk dapat menyampaikan itu kepada pemerintah melewati kita, orang-orang jurnalis ini. Nah, pewarta itu akan kita arahkan untuk betul-betul menjadi satu kekuatan yang betul-betul mampu menyampaikan berita real yang dapat membuat masyarakat ini mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka, apakah sudah dijawab oleh pemerintah tentang janji-janji sebelum pemerintahan juga kan, atau bagaimana orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, dan masyarakat bisa melihat. Dan saya rasa di era digitalisasi dan keterbukaan seperti ini, masyarakat berhak mendapatkan berita-berita yang benar. Itu menurut saya. Oke, saya nanti akan bergeser ke sekretaris lagi program-program yang sudah dicetuskan oleh teman-teman, tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Tema kita hari ini adalah pewarna hadir membawa kabar baik. Kita tadi sempat terputus, kita langsung saja. Saya ke Bang Dariti lagi, sekretaris. Yang sudah teman-teman lakukan selama pewarna ini berdiri? Sejak tahun 2002 ini awal tadi, kami di bidang organisasi yang pertama, kemudian di bidang lainnya di bidang organisasi, kemudian melakukan ibadah rutin untuk meningkatkan bagaimana internal. Kemudian bidang kerjasama dengan
pihak-pihak panti jompo untuk memberikan juga bidang kerohanian, memberikan pendampingan ke orang tua atau siswa yang bermasalah. Kemudian di bidang organisasi kami sudah membentuk pengurus cabang di tingkat kota untuk sementara ini. Dan ke Susah depan nggak Bang merekrut teman-teman organisasi biar bergabung di sini? memang susah-susah tidak gitu. Karena ini susah. barang baru, ada yang tertarik, ada yang enggak gitu. Saya masih lihat wait and see. Terutama memang Layanan error dulu ya. Apa sih kerjaan pewarnaan gitu kan? banyak teman-teman ini masih tergabung di organisasi lain karena ini yang baru. Mereka wait and see itu kelihatannya. Nah, memang ke depannya itu kita tetap memprogramkan itu untuk hasil kerja kemarin itu Rakerda 2 Pewarna Kalteng ke depannya itu kita fokus untuk membentuk organisasi tingkat kabupaten kota Kalimantan Tengah. Mungkin kurang sosialisasinya kali Bang. Jadi teman-teman yang sudah tergabung di organisasi lain yang sejenis, mungkin kan berpikir, aku sudah punya payung nih, udah Betul. bergabung di sini. Kemudian di sini apa nanti tidak bentrok dengan yang ini? Nah ini itu yang terpikirkan oleh rekan-rekan itu di daerah itu. Nah ini memerlukan sosialisasi nanti ke depan itu. Bahwa memang organisasi masih baru dan tapi memang belum bergabung dengan apa itu Dewan Pers, sudah baru terdaftar gitu. Sehingga ke depan ini diperjuangkan pada rakernas ke depan itu supaya ini kita kong nanti. Sehingga sejajar dengan organisasi lain. Tingkat PBI, GD dan lain-lainnya. Dan kita terus mengupayakan mendorong dari provinsi ini mendorong di tingkat pusat nanti pada rakernas berikutnya nanti di Jogja. Nah, kemudian program lainnya untuk internal kami itu di bidang lainnya, misalnya kami akan segera membentuk unit usaha kami. Sehingga pemerintahan kegiatan-kegiatan kami nanti akan ditampung oleh media kami, media online akan dibentuk, segera dibentuk. Media online itu khusus untuk pewarna atau? Ya, tapi itu nanti beritanya juga umum, tapi dilihat nanti persentasenya gitu. Kalau misalnya pewarna ada tempat khusus nih, khusus pewarna, misalnya online pewarna. Apakah tidak bentrok dengan teman-teman yang sudah bergabung di stasiun TV lain mungkin, di online yang lain, stasiun lain? Yang sudah ada itu membantu, tapi kita rekrut nanti orang yang baru gitu. Bidang kaderisasi nanti. Kalau dari segi pendanaan pewarna sendiri dari mana? Sementara ini dari dukungan para ini Dewan Pembina, pengawas gitu. Berarti pengawas ini besar ini anunya nih, di sahamnya ini sepertinya ini. Iya betul. Karena senyum-senyum dari sana. Dan internal pewarna sendiri gitu, pendanaan sementara ini. Kalau untuk legalisasinya seperti apa? Legalitasnya? Legalisasi organisasi ini sudah bisa dibuka di online itu, misalnya sudah ada badan hukumnya, sudah lengkap. Kementerian Hukum dan HAM sudah. Itu sejak awal tahun 2013 itu terbentuk. Nanti ada reformasi anggaran dasar anggaran rumah ini sudah ada diperbarui kemarin itu di tingkat pusat itu. Jadi kita ngikut yang dari Jakarta. Oke. Bagaimana teman-teman pewarna sendiri? Ini boleh siapa saja yang menjawab? Boleh. Supaya bisa sejalan matching dengan yang dari pusat. Karena kan program dari pusat mungkin punya sendiri, berbeda dengan yang di daerah. Supaya kearifan lokal di daerah ini juga tetap terap, tetapi kita tidak melanggar yang program-program dari atas. Kayaknya Dewan Pembina sudah, saya tahu ini jawabannya. Itu ada tertuang di dalam visi misi ya. Itu jelas sudah tertuang di dalam ADRT dan visi misi kita bahwa Dewan Pimpinan Daerah Pewarna Provinsi Kalimantan Tengah ini kita bersifat otonom. Jadi di dalam pemberitaan itu otonom. Tetapi di dalam pemberitaan yang bersifat nasional, apabila memang ada pemberitaan yang dari pusat mau untuk kita expose juga, kita share di provinsi kita, itu akan disampaikan ke kita dan akan dari Dewan Redaksi nanti kan akan kita seleksi juga. Jadi sebenarnya tidak sulit
tidak sulit karena kita selalu berkoordinasi dengan pihak pusat karena sekarang kita tidak perlu ke Jakarta lagi kan, kita tinggal telepon atau kita pertemuan di Zoom meeting atau kita telepon secara pribadi kalau ada kesulitan atau perlu bimbingan dari pusat ya kita tinggal telepon. Jadi dan juga rencananya bulan November di minggu ketiga bulan November akan ada pertemuan nasional di Yogyakarta nanti untuk evaluasi itu semua. Kemungkinan ada pembaharuan beberapa poin di dalam ADRT kita tentang otonomi yang akan dipegang oleh setiap DPD di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya bahwa pewarna ini bukan justru membenturkan atau berbenturan dengan yang sudah ada, tetapi pewarna ini seperti namanya tadi dalam pembukaan Ibu tadi mewarnai itu kan memperkaya, memperindah. Nah jadi saya rasa itulah tugas kita. Saya rasa rekan-rekan jurnalis akan paham itu. Jadi kita tidak hanya menyampaikan berita tok yang monoton, tetapi sesuatu yang bisa membuat orang mencintai berita-berita. Daripada mereka dengarkan bisikan dari kiri kanannya, bagaimana dia mendapatkan satu fakta dan data yang jelas dari kita, orang-orang jurnalis. Karena memang kita lah garis depannya. Sebenarnya pemberitaan yang didengar oleh masyarakat sebenarnya kan keluar dari ujung jaring kita ini. Oke, tetapi tetap kan diperhatikan oleh masyarakat integritas si pewarta itu sendiri. Nah, bagaimana untuk kota sendiri? Bergeser kita ke kota. Kalau untuk kota, makanya kita ini dalam program kita ke depan, kita fokus pada pelatihan jurnalis, mempersiapkan kader-kader yang berjiwa kepemimpinan itu, biar pelatihan itu nanti biar mereka mengerti cara-cara dan kode etiknya jurnalis gimana, biar tidak berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan SARA dan lain sebagainya. Jadi kami ya semoga dalam waktu dekat atau program kami 1 tahun ke depan bisa kami laksanakan ya untuk pelatihan untuk rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media yang teman-teman pengurus, dan walau mungkin sasaran kami adik-adik kami yang di mahasiswa ataupun sekolah-sekolah SMA. Jadi biar pemahaman ini di usia dini mereka tahu bahwa jadi jurnalis itu seperti apa, seperti ini, tata caranya seperti ini, gitu. Di pewarna sendiri kan tidak hanya online, kemudian tidak hanya surat kabar, ada televisi juga. Nah, itu seperti apa nanti mentransferkan itu ke teman-teman? Apakah misalnya bulan ini topiknya khusus untuk cara penulisan koran mungkin, nextnya untuk yang online, kemudian untuk TV. Karena kan di pewarna kan ada teman-teman TV juga yang saya lihat bergabung di situ. Nah itu kan agak-agak beda sedikit lah. Bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana gambar yang harusnya layak dilihat oleh masyarakat dan tidak. Karena kita melihat di luar sana kan bahwa banyak di-share gambar darah, gambar orang tabrakan, kecelakaan dengan enaknya di-share. Nah, seperti apa kalau teman-teman nanti nextnya ketika membuat ini, apakah dipilah-pilah, oh ini seperti ini untuk televisi atau general saja? Kayaknya umum aja sih Mbak, general saja. Soalnya di pewarta ini kan sudah tergabung orang-orang yang sudah bergelut di media, otomatis yang seperti itu kan sudah paham semua. Jadi ibaratnya kalau ada darah, ada apa kan otomatis kita skip atau kita tutup. Jadi beritanya itu ya general lah, seperti berjalan aja. Karena kan kalau kita melihat selama ini kan teman-teman dari PWI mungkin dia lebih kecenderungannya untuk yang tulis. Nah, kemudian dari IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dia lebih ke video dan juga tulisan. Nah, supaya mematchingkan ini teman-teman pewarna nanti seperti apa? Nah, sepertinya tugas sekretariat. tugasnya. Sweet dulu, ayo baru yang jawab boleh. Saya kira itu untuk yang pertama memang general, tapi untuk menjurus itu memang ada pelatihan khusus. Misalnya nanti jurnal TV adakan pelatihan, kami kirim orang yang bidang televisi. Nah itu maksudnya Bang, jadi dimasukkan gitu lah Bang. Nego-negonya kan di sini terang. Negonya itu. Yang khusus tulis, cetak, kirim ke sana. Karena masing-masing media itu punya diklat masing-masing. Itu nanti kita. Jadi untuk sementara mungkin tahap pertama mungkin general tentang secara wawasan umum. Karena ini kota ini damping dengan provinsi menyelenggarakan. Kalau untuk teman-teman
banyak anggota pewarna ini sendiri? Masih belum. Kalau kota sekitar berapa? Kurang lebihnya Jakurlep. Kalau lapangannya kurang lebih 15 orang yang tergabung dari berbagai media. Nah, cuma untuk sementara teman-teman sebagian itu masih fokus di organisasi mereka masing-masing. Mungkin sebagian yang masih fokus lah ibaratnya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya ke Pembina. Apa yang membuat saya tertarik dengan pewarna? Apa keunggulan pewarna daripada yang lain selain tadi Nasrani? Kita berjalan malam hari ini, marketing. Jadi yang membuat pewarna ini menarik, yang pertama kan saya ceritakan kenapa saya mau, ya, kenapa saya mau ditarik masuk dan berusaha untuk membangun pewarna di Kalimantan Tengah. Yang pertama karena mereka katakan bahwa pewarna ini adalah untuk kita mewartakan kebenaran dan mewarnai. Karena saya orang garis depan dan sangat suka untuk bertarung di garis depan. Nah, saya melihat ini sebagai satu tantangan. Dan juga satu hal yang menarik untuk saya bahwa dunia jurnalisme ini adalah sesuatu yang bersifat tidak bisa stagnan, dia terus bergerak, dia terus berkembang, dia mengikuti teknologi, mengikuti tingkat intelektualitas dan pemahaman masyarakat, dan ini sangat luar biasa, menarik sekali tantangannya. Dan pewarna bisa menjadikan wadah untuk memberikan kesempatan kepada kita orang-orang di jurnalis untuk lebih mengeksplor lagi bagaimana kita memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dunia jurnalisme itu begini. Berita-berita yang kita lahirkan itu begini. Kalau kita katakan bahwa Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia adalah sesuatu yang spesial, kita harus perlihatkan spesial kita itu apa? Pertama, pemberitaan yang benar. Ya. Kedua, pemberitaan kita memang harus berani. Ketiga, bahwa kita adalah mitra pemerintah untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sangat suka dengan kata mitra itu, karena kita tidak pernah bisa dapat membangun kampung kita ini kalau kita berkelahi terus. Tugas kita adalah untuk menyampaikan berita kebenaran, menyampaikan itu kepada masyarakat, juga kepada pihak pemangku pemerintahan, supaya seimbang. Kalau ini berjalan dengan baik dan dimediasi oleh berita-berita dari pihak jurnalis, kita kalangan pers, saya rasa ini sangat luar biasa. Dan pewarna ini adalah satu wadahnya yang dapat menyalurkannya. Bagaimana teman-teman pewarna ini sehingga tidak di luar sana dikatakan misalnya teman-teman mewartakan hanya urusan seremoni saja, urusan halu-halu saja. Ya. Nah, seperti apa itu? Saya rasa kita harus buktikan dengan pemberitaan kita. Tidak perlu kita berdebat tentang bagaimana saya harus membuktikan diri saya dengan cara berkata-kata saja. Harus kita buktikan dengan kinerja. Jadi kawan-kawan yang bergabung di dalam pewarna ini harus membuktikan bahwa penggabungan dirinya ke dalam pewarna ini bukan sebagai pelarian atau sebagai sesuatu ketidakpuasan di wadah yang lama misalnya, tetapi harus membuktikan bahwa memang pewarna ini tempat dia bisa berkreasi dan membuktikan kualitasnya sebagai seorang pers dan saya suka jurnalis yang itu tadi, sepertinya ada juga tuh bau-baunya di situ. Ya. Sepertinya Bang Dariti sudah tahu nih. Ya. Seperti apa itu Bang ketika teman-teman bergabung itu? Biasa dulu Bang Dariti. Ketidakpuasan itu tadi, kemudian pelarian. Seperti apa teman-teman dari sekretariat itu membina? Kalau saya bukan tidak kepuasan, tapi saya mendorong orang-orang wartawan Nasrani ini betul-betul bisa baik gitu. Di apa yang tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku. Artinya tetap sesuai visi misi kan partisipatif dan profesional, tetap profesional. Ya tetap kita kalau ada fakta-fakta yang itu ya kita harus juga berani membatis gitu. Dengan tidak meninggalkan ya iman Kristen itu tadi. Ini tahun politik, teman-teman kan juga harus dibekali. Itu seperti apa? Sehingga pewarna ini tetap ada visi-misinya, walaupun di sini bergejolak, di sini bergejolak, kita mendapatkan ide dari sini, kemudian dari sini, tetapi kita bisa memberitakannya dengan smooth. Ini tahun politiknya harus kan hati-hati. Pecah belah itu pasti sangat kuat. Teman-teman, pengawas dulu. Atau mungkin ada anggota pewarna yang dalam tanda kutip agak-agak nakal sedikit. Seperti apa? Ya, saya rasa kita harus bisa menyampaikan itu dengan tepat kepada semua anggota. Bahwa di dalam pemberitaan, kita tidak hanya sekedar memberitakan,
ya sekedar memberitakan tanpa kita menganalisis. Karena kadang-kadang kan banyak daripada rekan-rekan wartawan atau kawan-kawan jurnalis ini menyampaikan sesuatu tanpa mereka menggali lebih dalam lagi, sehingga itu mengakibatkan satu gesekan. Ya. Jadi mengakibatkan satu gesekan, kadang-kadang juga ada rekan wartawan kan yang akhirnya ditekan. Ada yang lewat SMS, ada yang lewat telepon, ada diintimidasi. Ya, saya rasa kita bisa meminimalisir ini dengan kita memberitahu kepada kawan-kawan supaya mereka dalam menyampaikan sesuatu pikirkan dampaknya. Pertama, kita harus tahu bahwa wadah ini adalah mitra daripada pemerintah. Tujuan pemerintah adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat berita yang benar, misalnya tentang masalah yang mau sebentar lagi kita hadapi, masalah pemilu ini. Ya, supaya kita bisa menyampaikan supaya seimbang. Kita harus betul-betul menggali itu. Jadi jangan sampai berita yang kita sampaikan justru mengadu domba, misalnya berbicara tentang SARA misalnya, tentang latar belakang orang yang belum kita cek. Ya, latar belakang calon-calon kita yang belum kita cross check, kita sampaikan sebagai satu berita seperti malah melanggar kode etik, malahan melanggar undang-undang IT misalnya, tentang menyampaikan pencemaran nama baik. Jangan sampai rekan-rekan jurnalis, orang-orang pers kita, orang-orang media ini justru menjadi senjata daripada oknum mungkin, atau kita sendiri. Kadang-kadang kan ini kita jurnalis atau kalangan pers ini, kita media, kita kadang-kadang juga kalau kita tidak suka dengan seseorang, kita sampaikan. Nah, apa bedanya kita dengan kalangan netizen yang di luar sana? Kita ini pakai seragam, kita ini ada wadahnya, kita ini ada undang-undangnya, kita ini ada aturannya. Orang pers, kalangan jurnalis, kalangan media itu harus paham itu posisinya. Kita bukan orang liar yang hanya menyampaikan berita seenak perut kita, tetapi kita adalah orang-orang yang terdidik dan profesional secara tepat menyampaikan itu. Ya, mungkin itu yang menjadi kekuatan pewarna juga. Pertanyaan berikutnya, pewarna dan teman-teman pewarna dalam bekerja itu menggunakan identitas pewarna atau dari media mereka masing-masing? Sekretariat dulu. Oke. Nah, kalau untuk ini, misalnya saya dari Kalimantan Pos, saya tetap menggunakan Kalimantan Pos. Gitu. Demikian juga dari misalnya dari yang lainnya, ya tetap menggunakan. Tetapi kalau ada acara-acara yang sifatnya umum, mungkin kalau ada acara-acara yang sifatnya umum, mungkin ada juga ada momennya menggunakan identitas itu. Terutama pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh organisasi ini. Nah, adakah sanksi ketika misalnya ditemukan, semoga saja tidak, ada teman-teman dari pewarna atau anggota organisasi yang melanggar kode etik? Apakah dilakukan dulu teguran, risa 1, 2, 3, tidak bisa dibina, kemudian dibinasakan? Jelas. Sudah kita bicarakan di dalam rakerda kemarin. Jadi kita tarik seragamnya, kita tarik kartu persnya, karena kita kan juga pers. Jadi kita harus tegas juga dengan anggota kita supaya mereka tahu, bahwa pelanggaran itu selalu ada akibatnya, selalu ada akibat yang harus ditanggung. Jadi bukannya kita bersifat kejam, tetapi seseorang yang bergabung dalam suatu wadah, dia harus tahu, dia harus taati aturan wadah itu. Jangan membawa aturannya sendiri. Ya, saya kira semua lembaga atau tempat kita berkumpul atau organisasi pun pasti ada aturannya. Mungkin itu. Siapa tahu berbaik hati kan tetap kan. Soalnya Pak Tantan sudah ketawa, saya bilang Pak Hawin Mungkupi. Oke, Pak Tantan lanjut lagi untuk yang namanya tadi pelatihan. Kemudian apa lagi nextnya? Kemarin kan teman-teman itu saya lihat berkunjung atau ibadah di lapangan, apalagi selain daripada pelatihan itu next rencana? Di bidang kerohanian kita agendakan ada setiap ada ibadah KKR atau ibadah rutin tiap minggu antara pewarna kota dan provinsi tiap bulan. Ya, 1 kali setiap bulan kita agendakan, biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk ibadahnya sendiri, kita kan dari latar belakang background yang berbeda ya. Kalau untuk misalnya Katolik, kemudian Protestan, walaupun istilah kata kita tetap satu. Itu seperti apa untuk tata cara ibadahnya sehingga tetap klop di situ? Tidak membawa liturgi masing-masing, baju masing-masing seperti apa teman-teman pewarna itu? Itu tergantung siapa yang memimpin, yang memimpin ibadahnya.
Jadi kalau memang ada rekan-rekan dari Katolik nanti Dari yang Katolik. akan memimpin ibadahnya, kita akan ikuti dengan tata caranya. Betul. Karena kita ini adalah bersifat hukumene. Iya. Ya, kebetulan saya juga pendeta dan saya juga ketua asosiasi pendeta DPD Kalimantan Tengah. Saya rasa bisa, karena kita orang Nasrani ini paling gampang untuk dapat berkumpul Tidak. dan bersekutu bersama-sama Saling tanpa berkumpul. memandang doktrin, tanpa memandang bagaimana cara ibadah, Ya. cara berdoanya bagaimana, cara menyanyi tepuk tangan atau tidak. Kalau di dalam satu tempat di mana kita berbeda doktrin dan lain-lain, kita gampang berkumpulnya. Oke. Karena kita tidak akan membenturkan itu. Dan tidak membawa label gereja masing-masing. Tidak. Oke. Pertanyaan berikutnya ini, sebentar lagi ini kan Natal, momen Natal. Saya tertariknya seperti apa sih teman-teman pewarna ini ketika dia menceritakan atau memberitakan tentang kegiatan rohani? Karena tadi kan kebanyakan kita berbicara tentang yang umum, yang general. Tetapi bagaimana teman-teman pewarna ini bisa menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang pewarta, tetapi segi rohaninya ini lebih ditonjolkan. Ya. Betul. Contoh, membuat kayak sekarang kan banyak misalnya renungan, itu kan biasanya hanya dari teman-teman yang ada di gereja. Nah, tapi bagaimana supaya teman-teman di pewarna ini sendiri menulis, memberitakan sisi rohani? Misalnya Pak Bobo khotbah nih, Ya. Kang. Nah, kan di situ nih agak-agak mumet nih, kita nih bukan orang dari teologian. Nah, itu seperti apa? Kan di dalam pewarna ini kan dari pendeta juga ada, tapi dia dasarnya jurnalis juga. Nah, dari pembekalan seperti itu kita sudah Rujukannya ke sana. Kalau itu sudah pendeta, kalau misalnya seperti saya, misal bergabung Orang awam kita. pewarna, ya. Kita kan biasanya mendengar khotbah atau belajar. Nah, tetapi kita tuh ingin menulis yang rohani itu seperti apa ya? Biar tidak salah. Nanti, wah ini salah, ini tidak sesuai dengan liturgi. Wah ini salah, ini tidak sesuai dengan teologi yang ini. Nah, itu seperti apa jadi general? ya Tugas pewarna ke depan ini nanti. Pelatihan. dia makanya melalui pelatihan tadi nanti kita isikan dengan dari segi rohaninya tetap ada dan harus ada seimbangnya, Mbak. Ibaratnya kan dari segi jurnalis kita sudah bekali, dari segi iman kita bekali juga. Mungkin tata cara dengan seperti itu, dengan sudah diajarkan seperti itu sudah dapat. Sudah dapat, tetapi kalau sudah berbau rohani ini salah ngutip Alkitab selesai kita kena komplain oleh para pendeta. Mau nulis Matius ketulisnya karena dia anak Lukas. Kita mau nulis di situ khotbah dibawakan oleh pendeta Bobo, ketulis penceramah, lah kan repot kita. Nah itu seperti apa ini di sini? Nanti kan kita sambil koordinasi juga dengan beliau juga. Nggak mungkin kita ibaratnya seperti ini kan. Kita harus seimbang juga Dengan ahlinya. dengan Karena kan ahlinya. biasa Gitu. nulis berita Tidak. umum nih kan. Berita Biasanya rohani, gini, Pak. haleluya, Kalau- bagaimana nulisnya? Biasanya gini, berita pewarna itu biasanya ada berita, kita satu pintu sebenarnya. Dari wartawan di luar, mereka mengirim ke kita. Nah, kita nih menyeleksi lagi kata-kata ini seperti apa. Kalau memang tidak pantas, kita skip. Gitu. Baru kita naikkan kayak di media kita. Gitu. Di media online kita gitu biasanya. Misal saya contoh mengambil berita Natal, Ya. karena kan bulan depan sudah mulai masuk bulan-bulan Natal nih. Ya, Saya ingin menulis khotbah yang pendeta tadi katakan. Oke, saya dengar, tetapi kan buat narasi ini kan tidak mungkin sama plot dengan yang pendeta katakan. Itu harusnya kan saya ini ke editor saya, ke redaksi saya. ya. Nah, tetapi apakah mungkin saya harus ke pewarna dulu atau seperti apa? Kalau saya bergabung di pewarna nih, tolong bantu ini atau seperti apa? Tidak harus. Tidak harus juga. Tidak harus. Karena misalnya kan kita di gabungnya di Ya. pewarna nih. Tidak. Ada dulu kan? Tidak Tidak harus juga. Iya. Siapa tahu kalau untuk yang rohana kan, coba pewarna dulu. Tidak. Ya. Karena media masing-masing Iya, punya kan. Media sendiri kan punya editornya masing-masing. Ya, semua Dan masing-masing. biarlah itu diserahkan kepada editornya bagaimana, apakah itu akan dimasukkan dalam berita atau tidak. Tetapi menurut saya menyampaikan berita atau penulisan masalah rohani itu bisa ditulis oleh semua orang. Jangan takut karena Menyampaikan kabar baik. ya menyampaikan kabar baik jangan takut. Yang pertama kita kan bisa tahu batasannya. Kalau kita bukan orang teologi yang paham tentang doktrin-doktrin Yes. yang jelimet lah ceritanya harus pakai sekolah dulu ya Iya. jangan sampai masuk ke situ.
Tapi kalau Bahasa mau, Ibrani, ya, bahasa Arab. kalau mau masuk Umum situ, kita. Ya, diskusilah dengan yang paham atau dengan narasumbernya tadi. Nah, tapi kalau kita pakailah berita umum, kita sampaikan renungan apa yang ada dalam hati kita. Orang bersaksi itu kan tidak perlu harus sekolah pendeta dulu. Ya kan, di Ya. dalam pewarna ini juga kita diajarkan supaya kita bisa bersaksi. Ya. Nggak usah kita sekolah teologi, sekolah Alkitab dulu. Kita tulis misalnya, oh tadi malam saya berdoa karena anak saya sakit. Ternyata setelah saya berdoa, saya baca Alkitab, Tuhan berjanji akan menyembuhkan. Saya berdoa. Ternyata itu bisa menjadi kesaksian yang baik. Ditulis saja sesuai dengan ayat yang kita baca, sesuai pemahaman kita tulis saja. Jangan takut karena di dalam kekristenan, di dalam Nasrani ini kita memang bukan karena kita, Tuhan selalu berfirman seperti itu kan, tapi karena anugerah semua. Ini karena tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau memang kita diizinkan Tuhan untuk bersaksi, Tuhan akan mengarahkan itu, tenang saja. Jangan khawatir, jangan takut. Tetapi untuk hal-hal yang lebih spesifik, alangkah lebih baiknya kita cross check ke narasumber. Ya, ahlinya. Ada pertanyaan yang muncul di benak saya. Tadi kan Pak Bobo mengatakan pewarna ini akan membuat media sendiri. media. Di sini kan nantinya wadah teman-teman itu ketika misalnya ada grup yang bukan grup sih ya, berita-berita rohani itu bisa juga dimasukkan. Ya. Atau teman-teman ini nanti mendapat jatah misalnya satu hari teman-teman pewarna misal menyumbang satu berita online atau seperti apa untuk kedepannya? Karena masih dalam tahap pembentukan, saya rasa akan kita buat seperti itu karena berita online ini kan harus tetap continue. Jadi tidak hari ini masuk beritanya, seminggu lagi baru keluar. Atau nanti 80%-nya khusus rohani. Tidak. Tidak. Jadi misalnya dari gereja Bang Dariti, dari gereja Batantan mungkin setiap hari menyumbang. Tidak harus. Tidak harus seperti itu. Berita-berita umum. Berita umum Bisa. aja. Tetapi kalau bulan Desember ini kan karena banyak acara Natal, perayaan Natal, ya apa salahnya? Nanti kan pas masa pemilu, pilkada atau pileg nanti, itu kan berita-berita tentang pemilu, pileg dan juga pilkada nanti. Yang lagi hot-hot Yang lagi hotnya, nggak mungkin dong kita orang sedang rame-ramenya pileg, kita bicarakan tentang yang heboh di Jakarta sekarang kan sudah kadaluarsa. Atau maksud saya atau mungkin nanti pewarna ini dia lebih memfokuskan kepada yang sifatnya rohani. Ketika orang mau membuka atau mencari berita atau mencari renungan, kliklah pewarna, bisa. Seperti teman kita sebelah, sepupu kita di sebelah, ketika kamu mau mencari tentang renungan, mencari tentang ceramah, kliklah di sini. Kita akan buka satu room sendiri untuk renungan. Ya, karena itu kan nanti kan di dalam berita online itu nanti kan orang bisa memilih nanti berita politik, berita daerah, berita rohani. Ya kan? Itu juga berita rohani pun tidak melulu kita memberitakan tentang kekristenan atau Nasrani. Kita bicara kalau ada acara Idul Fitri di dalam agama saudara-saudara kita umat Muslim, ya kita bisa beritakan. Karena ini adalah berita, gitu. Itu bukan hanya sekedar monopoli bahwa karena kita labelnya Nasrani tidak boleh ngomongin orang. Tidak, kita bisa bicarakan karena kita hanya memberitakan berita yang sedang up to date saat itu. Itulah yang kita mau. Dan nanti kan ada room-roomnya. Gampang saja itu nanti akan kita. Kalau kemudian tenaga untuk trainernya, tutornya, rencananya pewarna mengambil dari mana nih? Oh gampang itu. Kita punya jurnal TV kan. Kita punya kawan-kawan di jurnal TV kan. Berarti teman-teman di dalam pewarna itu sendiri yang bisa berbagi. Bisa berbagi. Dan kita juga kan harus berkomunikasi dengan kawan-kawan yang dari media lain. Iya. Mungkin kita dalam masa pelatihan ini mungkin kita bisa berbicara dengan kawan-kawan yang di PWI mungkin. Ya, Dewan Pers mungkin kita bisa berbicara, tidak masalah karena kita kan bersinergi ini, kita bekerja sama. Kita ini bukan musuh daripada wadah kawan-kawan yang lain, tetapi kita ini supaya kita bisa lebih kuat lagi di dalam menyampaikan bagaimana memberi pengertian kepada teman-teman yang dengan label sejenis ini sehingga mereka paham bahwa kita ini bukan saingan. Karena kan pasti di luar sana kan, loh kamu kan sudah ikut di sini, kok ikut di sini lagi. Kita harus berikan pemahaman bahwa perbedaan itu bukan berarti bersaing atau bermusuhan. Perbedaan itulah yang membuat kita bisa bersatu, bisa bersama-sama. Kalau kita cuma satu, tidak berbeda namanya. Tidak berwarna. Tidak berwarna. NKRI aja disebut Bhinneka Tunggal Ika.
apalagi kita kawan-kawan pers ini, ya kan? Di PWI saja banyak media-media bergabung, berbeda juga latar belakangnya semua, bisa bersatu. Masa dengan pewarna tidak bisa bersatu? Kami pewarna akan berusaha untuk dapat membuktikan bahwa kami bukan saingan atau musuh, tetapi kami rekan kerja, Mitra. mitra kerja. Kalau untuk dengan pemerintah sendiri sudah kemana saja teman-teman pewarna? Soalnya ke Sekateng, kemana saja yang sudah soal? Saya rasa kawan-kawan DPD sudah kebuka. Kemana saja kemarin? Daerah. Kalau dari segi catatan? Segi catatan. Dari segi catatan. Catatan saya ini kerjasama dengan Kapuas, dengan Gunung Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas. Ada berapa kabupaten Ada beberapa yang sudah kabupaten, ya. Membantu, tapi lebih ke personalnya, belum ke pemerintahnya gitu. Oke. Pada bupati-bupati gitu. Kalau di daerah sendiri teman-teman pewarna sudah ada di beberapa kabupaten yang disambangi tadi. Belum, Atau mau belum, menang? belum. Masih skupnya di Palangkaraya ya? Baru kota yang Baru kota yang baru dilantik. Cabang. yang Ya, cabang sebentar lagi Bartim kan? Sebentar lagi mungkin Batin. ya. Dan Katingan. Seberapapun anggota yang ada tetap Seberapa pun. 4-5 orang pun cukup kecil untuk sementara. Yang namanya awal kan Perintis. perintis. Ya. Oke. kira itu. Biarkan dulu gaungnya pewarna dulu Biarkan. ya. Kita buktikan dulu. Jangan ngomong doang. Jadi harus kerja dan kerja ya Pak Jokowi ya. Harus Ya. kerja. Tadi itu visi ini program pertama itu di bidang organisasi tadi, membentuk cabang-cabang tadi itu. Itu prioritas. Adopsi program dari pusat yang bisa dikerjakan di sini selain dari pelatihan apa ya? Dari sekretariat. Hasil Hasil munas, hasil rakernas yang bisa kita adopsi untuk di sini selain daripada pelatihan. Mereka mendorong kerjasama dengan pihak manapun itu, baik di bidang organisasi, Ya. terutama bidang organisasi, membantu organisasi ini, kemudian di bidang lainnya usaha, dan itu didorong untuk bekerjasama. Nah selama ini memang kerjasama itu belum banyak terrealisasi gitu. Kendalanya? Kalau Ya pola kendalanya positif. itu memang karena langkah kita itu masih belum begitu lancar gitu. Masih berpusat dalam pada bentuk. internal. Oke. Internal. Mensolidkan internal Ya. terlebih dahulu. Mempersolidkan Memantapkan pada organisasi internal dulu. Berarti untuk membuat integritas teman-teman ini memang perlu Waktu. mindset juga. Ya. Waktu. Karena itu tadi membawa bendera masing-masing kemudian bergabung. Ya betul. Nah, yang namanya menurunkan ego sektoral itu kan agak rumit. Ya. Pasti, Nah, pasti. Nah, jadi teman-teman pewarna ini tugasnya supaya yang ini egonya ditinggal dulu kalau gabung di Ya. pewarna. Inilah visi misi yang kita bawa. Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir. Saya dari kota aja dulu. Ya. Kota, kok kota sih ya? Pak Tantan kan di kota. Selain itu tadi yang dikatakan tadi dijabarkan nextnya ke depannya, yang waktu dekat ini akan dilaksanakan. Karena kan baru dilantik kemarin. Pasti kan ada kisi-kisinya. Kalau yang waktu dekat, yang pasti kita bidang kerohanian yang pasti dulu. Iya. Kita kan adakan ibadah rutin dalam 1 bulan itu sekali. Mungkin pembekalan nanti teman-teman yang lain bisa di situ. Jadi dalam bidang kerohanian kita memupuk dulu persaudaraan kita dulu. Nih dari berbagai media kan sama masing-masing sambil mencari waktu dari kegiatannya masing-masing gitu. Jadi kita remukan gimana gitu di acara di bidang kerohanian ini. Yang berarti menjadi skala prioritas ini kerohanian. Kerohanian dulu. Kalau bisa ada teman-teman dari pewarna yang membutuhkan konseling, apakah pewarna ini juga menyediakan? Karena sifatnya rohani, ada pendeta, ada kemudian yang istilah keimanannya dia lebih. Pasti. Soalnya di dalam pewarna ini ada Wartawan kan juga pendeta-pendeta. boleh stres kadang-kadang. Pasti. Nah, Pasti itu. bukannya boleh ya, Mentor. kadang-kadang juga ada kan. Soalnya mentor-mentor yang di pewarna ini di latar belakangi semua dari pendeta. Kayaknya bisa ya. Termasuk pembina dan pengawas. Termasuk pembina dan pengawas itu kan latar belakangnya pendeta juga.
kayaknya seperti itu bisa. Dengan tetap menjaga yang namanya kerahasiaan dari konseling dengan teman-teman pewarna itu sendiri. Iya. Oke, kan biasa kita kan nama dan alamat ada pada redaksi. Nah, pertanyaan yang mungkin beda sedikit. Pewarna kan seorang wartawan biasa memberitakan. Kemudian, ketika ada teman-teman yang berkonsultasi memiliki permasalahan seperti apa supaya tidak bocor mulut dari pewarna, pembina dulu dan pengawas. Kalau memang datang secara pribadi, ya kita tidak pernah seperti kita melayani jemaat, karena kita ini pendeta dan gembala sidang juga. Kalau kita melayani jemaat, pendeta tidak akan pernah itu dengan istrinya sendiri pun tidak akan pernah menceritakan masalah orang. Dan kemungkinan kalau dalam saat konseling, kadang-kadang kita pendeta itu tidak pernah kita menulis. Jadi kita langsung konseling dari hati ke hati, langsung berhadapan-hadapan seperti itu dan kita layani. Artinya kemungkinan bocor itu memang sangat minim. Ya, kita ketemu ya. Mana sebagai posisi sebagai konselor, sebagai pewarta. Nah, pasti bisa. Pasti bisa. Karena itulah pewarna itu ada. Ya, karena saya tidak mungkin akan membocorkan apa yang Pak Tantan sampaikan kepada saya tentang masalah pribadinya untuk orang. Dan saya beritakan karena saya orang pers katanya. Ada ketua kota pewarna, saya beritakan ya tidak mungkin karena beginilah sebenarnya kode etik kita dan juga karakter seorang pewarta itu yang harus dibina supaya kita tidak berpikir kalau pemberitaan kita itu dapat menjatuhkan rekan sendiri. Ya, kita harus saling menjaga. Kalau yang namanya rekan, ya, dalam pemahaman kami sebagai pelayan Tuhan, rekan itu adalah orang yang menjaga belakang kita. Berjalan bersama dengan kita, menjaga di belakang kita. Artinya kalau ada serangan dari belakang dia yang bisa tangkis. Kalau dia lemah, dia berjalan samping kita bisa rangkul, atau kita lemah, kita berjalan di sampingnya, dia yang rangkul kita. Nah, seperti itulah tugas rekan atau kawan, atau tambah lagi jadi sahabat. Nah, atau lebih hebat lagi jadi saudara. Nah, kalau kita di pewarna ini akan kita kembangkan sampai kita semua menjadi saudara. Rekan-rekan pers adalah saudara, makanya kita saling menjaga. Makanya kenapa kalau ada wartawan yang mengalami hal yang tidak baik dari siapapun, ya kita bisa dimoramkan atau kita bisa somasi sama-sama kan, kita solider. Pokoknya sama-sama rekan wartawan kita saling jaga. Berarti ada dua di sini yang titik poinnya bahwa pewarna ini di samping dia sekuler, dia tetap yang namanya backup kerohanian itu terus dijaga. Ya, pasti. Okay. Nah, hukum juga ada bidang hukum, ada bidang hukum. Pada saat hukum. Oke, ke Bang Dariti. Terakhir, yang menjadi kesimpulan di sini apa yang ingin Abang sampaikan sebagai sekretariat? Nah, rekan-rekan wartawan yang belum tergabung belum tergabung di PB maupun di lembaga-lembaga boleh bergabung, silakan bergabung di sini. Terutama yang Nasrani. Karena yang kalau bukan Nasrani dengan Katolik ya tentunya untuk sementara ini belum bisa. Mari bergabung bahwa ini memiliki badan hukum yang sah, sudah. Dan legalitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Syaratnya tidak sulit, hanya dia persyaratannya tempat dia bekerja, kemudian dia Nasrani. Ya, tidak terlalu jauh dengan yang lainnya. Atau yang mau jadi jurnalis yang sungguh-sungguh lah, yang sungguh-sungguh. Orang yang belum menjadi pers masuk ke sini juga gabung dan nanti akan kita dapat pelatihan wartawan. Oke. Sekira itu. Langsung gongnya pembina sekaligus pengawas di sini. Ya. Yang menjadi kesimpulan untuk masyarakat dan juga teman-teman pewarna sendiri tentunya. Ya. Yang terakhir adalah bahwa kita harus paham bahwa berita adalah satu kekuatan. Berita, baik itu media online, baik itu media cetak, itu adalah satu kekuatan yang dapat merubah atau dapat membangun atau dapat meruntuhkan satu bangsa. Dan juga dapat membangun masyarakat ataupun dapat mengacaukan masyarakat. Jadi pewarna hadir untuk memberi warna, untuk memberikan bukti bahwa berita yang kita sampaikan adalah berita atau warta kebenaran.
yang kita sampaikan adalah yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat dan juga menjadi mitra pemerintah yang dapat dipercaya. Jadi kalau ada yang ingin bergabung, datang saja hubungi bagian sekretariatnya, baik itu di provinsi, baik itu kepada kota. Jadi silahkan mereka berhubungan nanti untuk bisa kita akomodir. Karena kita juga akan mengeluarkan satu kartu jadi kartu pers dan juga akan ada seragamnya jadi masing-masing. Kalau merah seperti ini kota. Kalau hijau seperti ini provinsi. Kalau kuning pusat. Bukan salah satu ormas politik. Bukan. Kita netral. Kita netral. Warna-warni tiga warna. Sesuai dengan lambang dari para pewarna. Pewarna. Ya, mungkin itu saja. Closing statementnya mungkin terakhir nih. Dari logonya sendiri tadi belum kita jelaskan. Kemudian kalau teman-teman mau bergabung kemana? Ya. Alamat sekretariatnya. Alamat sekretariatnya Untuk kota. Untuk Sama kota. aja, sama di Kalau untuk di tingkat provinsi di Jalan Antang nomor 46 ya, ya, kalau nggak salah. Untuk sementara ini masih di alamat rumah. alamat rumah di sekretariat. Ketua Iya. Ibu Prida. Jalan Antang. Oke. Jalan Antang Antang 2 nomor 4. Adakah tulisan di depannya? Masih belum. Kalau terakhir bisa dijelaskan arti warna pewarna sendiri merah, karena tadi kan menyebutkan warna. Jadi apa arti warna merah, hijau, kemudian kuning? Karena tadi kan mengatakan bukan mengadop dari organisasi yang lain, parpol. Kalau kuning ini kan warna emas, bahwa organisasi ini adalah organisasi emas, baik dan penuh kejujuran. Kalau merah berani. Wartawan sebagai wartawan itu harus berani, kokoh, dan tidak mau goyah. Seperti darah kita merah, ya kita tetap merah. Kita harus berani. Kalau hijau ini kan kita memberikan rasa damai. Itu misinya. Kalau kuning? Kalau kuning ini tadi kan emas. Hijau. Emas. Hijau ini tadi kan kita melambangkan rasa damai, memberikan Kedamaian, berita damai. keteduhan. Oke, jadi inilah arti dari logo dan lambang Ya. pewarna sendiri. Ada burung merpati di situ, Ada ada burung damai. Merpati, damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Gitu. Nah, itu misinya. Oke. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah berbagi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bogowanto, Febadak Dewan Pembina dan juga Pengawas. Kemudian Pak Dariti atau Bang Dariti, Sekretaris Umum DPD Pewarna Kalteng. Dan juga terakhir kepada Pak Tantan, Ketua Pengurus Cabang Pewarna Kota Palangkaraya. Kita berharap pewarna tetap memberikan warna, khususnya di bumi Kalimantan. Pasti. Dan juga kita menjadi satu di dalam Bunga Bentong. Ya. Terima kasih, kita akan bertemu next time. Salam sehat untuk semua. Memberkati. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka bersama teman-teman dari Pewarna. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. God bless.